Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Regina Pane, saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komponen-komponen komputer dan memori komputer. Sebelum masuk ke topik pembahasan utama, apa sih pengertian dari komputer itu? Jadi komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima data, mengolah data sesuai instruksi, dan menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bantuan komputer seperti mengerjakan tugas sekolah, menyelesaikan pekerjaan kantor, atau cuma sekedar berselancar di dunia maya atau cuma bermain sosmed. Jadi langsung saja ke pembahasan utama. Komponen-komponen komputer terdiri dari tiga, yaitu ada hardware atau perangkat keras, kemudian ada software, perangkat atau yang disebut dengan perangkat lunak, dan yang ketiga ada brainware atau yang disebut dengan pengguna komputer. Langsung saja ke yang pertama, yaitu ada hardware atau perangkat keras. Hardware ini adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Jadi hardware ini merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang bisa diraba. Hardware sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat masukan atau input device, yang kedua ada perangkat proses atau process device, yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device, dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan atau storage device. Yang pertama ada perangkat masukan atau input device, yang termasuk ke dalam perangkat masukan ini ada keyboard, mouse atau bisa jadi webcam. Perangkat tersebut dikategorikan sebagai input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Jadi sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah dan menjadi sebuah gerbang untuk data yang dari luar masuk ke dalam sistem komputer. Yang kedua ada perangkat proses atau process device. Data yang dimasukkan melalui input device tadi selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lain, processing device ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk ke dalam processing device ini ada CPU. CPU ini CPU ini adalah atau CPU ini disebut juga sebagai otak komputer karena fungsinya untuk memproses data dan menjalankan perintah dari program. Selanjutnya ada perangkat keluaran atau output device. Output device ini adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, ataupun speaker. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer sebagai gambar, suara, ataupun video. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan atau storage device.
Sesuai dengan namanya, perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Storage device sendiri terdiri dari dua macam, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage ini adalah hard disk dan RAM atau RAM. Hard disk sendiri adalah hard disk itu merupakan media penyimpanan data utama pada komputer yang fungsinya untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen. Sementara sementara RAM atau RAM ini adalah random access memory atau yang disebut juga dengan memori utama atau memori sementara. Jadi fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan oleh CPU. Data di RAM ini akan hilang kalau komputernya dimatikan. Jadi semakin besar juga kapasitas RAM, semakin cepat komputer menjalankan banyak program sekaligus. Yang terakhir ada perangkat penyimpanan atau yang terakhir ada external storage. Ini misalnya adalah hard disk eksternal seperti CD ataupun flash disk. Nah, flash disk ini merupakan media penyimpanan portable yang dihubungkan lewat port yang dihubungkan oleh USB. Fungsinya untuk memindahkan atau menyimpan data dari suatu komputer ke komputer lain dengan mudah. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, ada komponen yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Nah, software ini berbeda dari perangkat keras atau brainware karena software ini adalah komponen tak kasat mata atau bisa juga disebut dengan kumpulan program yang mengarahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jadi software dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem ini merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya ada contoh softwarenya ada Windows, Linux, atau bisa juga iOS. Software yang kedua yaitu software aplikasi. Software ini di software aplikasi ini dikategorikan untuk software yang digunakan oleh user atau pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya ada web browser, software office, game, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada software tambahan. Ini adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya seperti screen saver, backup, dan lainnya. Baik, ke komponen komputer yang terakhir ada brainware atau pengguna komputer. Brainware ini adalah orang yang mengoperasikan atau menjalankan perangkat
komputer. Jadi brainware ini sangat penting. Karena apa? Karena komputer gak akan bermanfaat atau komputer itu merupakan itu cuma benda fisik kalau nggak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware ini merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu memori komputer. Memori komputer ini adalah tempat penyimpanan data sementara atau permanen yang digunakan oleh komputer agar bisa bekerja. Jenis-jenis komputer, jenis-jenis memori komputer sendiri ada 3. Yang pertama ada memori primer, yang kedua ada memori sekunder, dan yang ketiga ada memori cache. Memori primer contohnya ada RAM atau RAM. Ini kepanjangan dari Random Access Memory. Ini disebut memori utama atau memori sementara yang fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan oleh CPU. Jadi data di RAM ini akan hilang kalau komputernya dimatikan. Terus kalau semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin cepat komputer menjalankan banyak program sekaligus. Contoh kedua ada ROM atau panjangan dari Read Only Memory. Jadi memori ini adalah jenis memori yang bisa dibaca, gak bisa ditulis ulang dengan mudah. Jadi fungsinya untuk menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan. Jadi data di ROM ini nggak akan hilang kalau komputernya dimatikan. Berbeda dari si RAM tadi. Kalau RAM datanya akan hilang kalau komputernya dimatikan. Selanjutnya jenis memori yang kedua ada memori sekunder. Ini contohnya adalah hard disk dan SSD. Jadi hard disk ini adalah media penyimpanan data utama pada komputer yang fungsinya untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen. Yang kedua ada SSD yang merupakan kepanjangan dari Solid State Drive. Ini adalah jenis penyimpanan modern yang lebih cepat daripada hard disk. Fungsinya sama seperti menyimpan data, tetapi nggak bekerja, tapi lebih cepat dan lebih awet. Kemudian ada yang terakhir ada memory cache. Memori ini adalah memori yang sangat cepat yang berada di dalam atau di dekat CPU. Fungsinya untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan. Jadi supaya CPU-nya nggak perlu mengambil dari RAM yang lebih lambat. Jadi kesimpulannya adalah komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Jadi ketiganya saling bergantung supaya komputer dapat bekerja dalam menerima input data, memproses data, serta menghasilkan output yang berguna bagi komputer. Jadi saya rasa cukup sekian pembahasan materi saya pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata-kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di, jadi saya akhiri dan sampai jumpa.